Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seluruh di Indonesia. Pada pagi hari ini kita di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif akan melakukan sesi podcast bersama Dr. Francis Mariana SE MSH dan sekaligus didampingi oleh Dr. MAdi Prasnowo STMT ASEAN Eng yang kali ini beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan edukasi terhadap personal branding for agency. Kesempatan kali ini tidak terlepas dari peran dari dunia pendidikan yang mana saat ini kondisi yang teraktual bahwasanya generasi Z saat ini minim terhadap pengalaman maupun personal brandingnya ketika menghadapi uji wawancara dalam dunia perusahaan. Langsung saja kita hadirkan Dr. Francis Mariana SHMH yang nantinya akan sharing knowledge ataupun beberapa pengalaman yang beliau sampaikan sehingga ini menjadi kesempatan teman-teman untuk belajar bagaimana kita menghadapi dunia aktual yang saat ini masih minim terhadap aktualisasi diri maupun berperan dalam dunia industri. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Francis memulai memberikan kisi-kisi terhadap generasi muda kita, Pak, Ibu. Nantinya harapan kita nanti dari teman-teman terutama generasi Z itu bisa menerapkan bagaimana beliau atau generasi Z saat ini bisa mengaktualisasikan di dunia perusahaan, Ibu. Mohon Ibu nanti menjelaskan ataupun memperkenalkan diri dengan pengalaman yang spektakuler dengan Dr. Francis. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih pada hari ini kita bisa sharing knowledge, sharing pengalaman, dan sharing suatu cara bagaimana membuat personal branding kita agar kita bisa diterima di dalam dunia industri. Nah, khususnya untuk anak-anak saya dan semua mahasiswa dimanapun, khususnya yang ada di Universitas Umaha ya Pak, saya harapkan untuk generasi Z tidak berpikir bagaimana saya bekerja harus mendapatkan salary yang tinggi. Pertama, mereka harus bisa menjual atau memberikan branding personal mereka bahwa mereka bisa dihargai dengan value yang mereka punya, dengan value knowledge yang mereka miliki. Khususnya, jadi kita tidak bisa berpikir kuliah, lulus, kerja, selesai. Tidak bisa seperti itu berpikir. Jadi untuk knowledge, saya harap pemahaman knowledge itu sangat-sangat luas. Contohnya saya belum memperkenalkan diri ya Pak. Saya Dr. Francis Mariana Patinama SESHMH. Saya seorang manajer Exim di suatu perusahaan asing. Saya seorang manajer HRD di suatu perusahaan asing. Saya sebagai legal consultant di suatu perusahaan asing. Dan saya sebagai sedikit-sedikit memiliki usaha di jasa forwarding, ekspor impor. Oh, luar biasa. Jadi untuk semua anak-anak saya, jangan hanya memiliki knowledge satu. Belajarlah yang banyak dan berpikirlah nanti ke depannya menjadi pengusaha yang gurita. Karena dengan banyaknya importir, banyaknya perkembangan perindustrian yang saling bersaing, kalau kita hanya berpikir knowledge kita hanya di dalam satu wadah saja, itu sangat-sangat sayang. Karena terlalu banyak persaingan, kalau kita bisa memiliki banyak pengetahuan, kita nggak akan tergerus dengan pesaing lainnya. Itu contohnya, how to make personal branding. Bagaimana kita bisa membawa diri dan bagaimana kita bisa menjual diri kita atau memberikan value kepada pihak industri bahwa industri bisa mempercayai calon karyawan dengan knowledge yang kita punya. Jadi jangan hanya memaku belajar hanya dalam satu kampus, khususnya yang penting saya masuk kuliah selesai pulang.
Oke. Tapi benar-benar apa yang sudah ditransfer knowledge oleh seorang pendidik itu benar-benar harus dipahami, dan kalau bisa ya harus dikondisikan dengan lapangan. Oke, dengan kata lain, seorang pendidik tidak hanya seorang pendidik, tapi juga praktisnya pakai itu sangat memungkinkan, Ibu. Yes. Kalau kita ngomong knowledge, just knowledge, but knowledge is not real and always be used in the technique ya, di lapangan ya. Kalau kita sebagai praktisi, kita bisa melihat how to share our knowledge in the real. Bagaimana kita bisa share knowledge kita di lapangan kepada mahasiswa semua. Oke, saat ini silakan Dr. Adi untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Francis. Silakan. Jadi memang hari ini rasa-rasanya memang fenomena yang terjadi. Gen Z itu seakan-akan setelah dia menerima pendidikan gitu ya, lulus SMK, SMA, atau bahkan kuliah, merasa bahwa ketika dia lulus, dia itu sudah sangat layak untuk mendapatkan salary yang tinggi. Yes. Nah, percaya diri ini bagus gitu ya. Tapi percaya diri ini memang harus diimbangi betul dengan kompetensi-kompetensi yang sebenarnya memang lebih banyak dia dapatkan secara praktis. Tidak hanya secara akademis gitu ya. Sehingga ketika dia di masa pendidikan, idealnya juga harus menambah wawasan, memperluas jejaring gitu ya, menambah pengalaman, entah itu nanti lewat ikut magang, lewat jalur bagaimana dia memanfaatkan era digital hari ini menjadi sebuah prospek yang menarik untuk menambah dia pengalaman gitu ya. Sehingga portofolio yang mereka dapatkan itu justru akan menjadi value yang luar biasa bagi mereka. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Francis tadi, ini keresahan perusahaan gitu ya. Ini keresahan industri yang ketika industri mau menerima tenaga kerja baru, angkatan kerja baru, yang khususnya memang kita kenal hari ini stigma terhadap Gen Z gitu ya. Pesimistik terhadap Gen Z itu kan Gen Z yang cenderung ketika dia kerja seakan-akan kalau ngomong orang bahasa Sidoarjo Surabaya cakar PDW. Ya. Nah, dan itu tidak diimbangi dengan kemampuan yang menarik oleh mereka. Nah, ini gap yang harus kita persempit gitu ya. Di mana nanti fungsi pendidikan itu hadir, bisa menjawab tantangan dan bisa menjadi jembatan antara lembaga pendidikan atau fungsi institusi pendidikan, membekali mereka dengan kemampuan akademis dan yang lain, bisa diterima dengan baik oleh perusahaan. Oke, stop dulu. Gitu Ya, stop dulu. Oke, tayangan selanjutnya kita tampilkan untuk sesi selanjutnya. Kembali lagi ke podcast Modif JPM. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi gini Pak Dokter, Sidoarjo ini memang dikenal banyaknya industri, tetapi secara mengakomodir ketenagaan SD ini kurang menjawab kebutuhan daripada industri. Bagaimana langkah dan strategi Bapak Dokter M.Adi Presnowo ini menyiapkan generasi-generasi kita yang serapan dari industri ini bisa menyerap kebutuhan daripada industri tersebut. Baik. Silakan. Jadi memang khususnya di Sidoarjo yang kemudian menjadi kabupaten, saya bilang ini kabupaten sentra industri. Di sebelahnya ada kota Surabaya, sebelahnya lagi ada Pasuruan, ada Mojokerto yang memang secara sentralistik ini menjadi sentral di mana perusahaan-perusahaan banyak berpikir untuk mendirikan perusahaan di area ini. Karena memang ini menjadi pusat kota, pusat ibu kota provinsi ya, Jawa Timur, sehingga tidak jauh dari Surabaya. Daerah-daerah penyangga ini menjadi satu fenomena bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dalam tanda kutip percepatan pengembangan perusahaan masing-masing. Nah, sayangnya saya memang belum melihat data secara real gitu ya. Kalau saya melihat daerah Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik gitu ya, itu justru yang masuk adalah di luar dari daerah-daerah asli gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ngomong tenaga kerja dari daerah Jombang, dari daerah Nganjuk, Kertosono, Kediri, sampai kemudian daerah Karisidenan Mataram gitu ya. Nah, yang justru kemudian masuk mencoba untuk mengadu nasib ke sini gitu ya. Nah, sayangnya bahwa upaya untuk mengadu nasib ini seringkali memang masih menjadi sektor yang saya bilang ini non formal. Nah, harapannya memang generasi-generasi atau angkatan kerja yang dia mau gitu ya bertaruh
untuk kemudian mengadu nasib, mengadu karir gitu ya. Itu kemudian harus juga dibekali. Idealnya memang lembaga pendidikan ini tidak hanya skup misalkan kita di Universitas Mahari Wasim Latif ini. Kita tidak hanya skup untuk kemudian masuk fokus terlalu fokus di Kabupaten Sidoarjo gitu ya. Kita rasanya perlu juga melakukan perluasan ya, impact dan daya manfaat kita supaya bisa dirasakan oleh daerah-daerah yang kemudian menjadi basis sumber tenaga kerja. Oke. Dari anomali yang saat ini terjadi, banyaknya serapan tenaga kerja, dan kita kemarin tahu bahwasanya Presiden Prabowo itu menaikkan UMK 6,5%. Silakan Ibu Francis untuk memberikan tanggapan. Oke, jadi di suatu perusahaan itu kan secara undang-undang itu mewajibkan bahwa perusahaan harus UMK ya Pak. Nah, makanya terkadang generasi Z ini berpikir lulus langsung gajinya dapat UMK 4.6, 4,6 range di situ. Nah, demikian dengan perusahaan meng-hire seorang karyawan itu juga ada diperhitungkan Kak. Apa yang akan didapat dari seorang karyawan dengan salary seperti itu? Otomatis kan perusahaan berharap bahwa calon karyawan tersebut memiliki kualitas yang memang bisa diandalkan. Contoh, dalam suatu produksi, nah kalau dia tidak kuat, tidak tangguh, dia tidak bisa inovasi dalam pengambilan suatu sikap, akhirnya kan hanya bekerja sebagai pesuruh. Tidak bisa umpama. Sektor non formal jadinya. Jadi seumpamanya dia harus diproduksi, dia tidak tahu terkait dengan teknis dengan detail teknis mesin. Nah, karena ketidaktahuannya akhirnya cuma dilihat. Akhirnya menimbulkan kerugian, produksinya rusak, hasil produksinya tidak maksimal. Nah, di situ kan ada perhitungan dari pihak industri. Ya. Bagaimana saya bisa perhitungan saya mengeluarkan salary UMK, tapi apa yang saya dapat? Betul. Makanya saya ulangi lagi, seorang kalau kita memang tahu menghargai diri kita dan dihargai, ya apa yang kita miliki? Knowledge apa? Kemampuan apa? Kredibilitas seperti apa yang kita miliki? Akhirnya nanti kalau kita sudah memiliki itu semua, kita tidak akan Ibu gajinya sekian ya? Tidak. Kita akan memberikan, Bapak saya mau gaji sekian. Saya bisa menjual di value saya, value knowledge saya, value kemampuan saya dengan saya sesuai kemampuan saya maunya harga sekian. Baik, terima kasih sudah disampaikan oleh para narasumber yang cukup handal di bidang tertentu. Tentunya dalam mengatasi fenomena seperti ini tidak hanya wawasan yang secara formal tetapi informal juga dibutuhkan untuk menjawab sebuah tantangan. Oleh karenanya kisi-kisi dari Dr. Adi kemudian dilanjutkan Dr. Francis, silakan untuk memberikan wawasan dan pesan-pesan terhadap generasi Z yang untuk menghadapi banyaknya perubahan-perubahan kebutuhan yang ada di industri. Silakan dimulai Dr. Adi. Untuk closing ini ya, jadi saya pesan sama adik-adik semuanya, sama teman-teman semuanya yang sekarang sedang berjuang, gitu ya, untuk saya bilang merencanakan masa depan yang gemilang, gitu ya. Oh, yang paling terpenting hari ini bukan hanya soal seberapa pinter teman-teman di dunia pendidikan, tapi bagaimana kemudian teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah seberapa kuat teman-teman bisa melihat peluang dan tantangan, sehingga itu kita pegang, kita kuatkan, kita jadikan bekal untuk bisa mendapatkan sebuah masa depan. Mungkin itu yang bisa dari saya, jadi saya tutup sambil pantun saja gitu ya. Silakan. Jadi sebelum nanti ditutup sama Pak Heru gitu ya. Nah, jadi pantunnya kira-kira begini, bunga di taman, bunga selasi. Nah, ambillah satu, jangan sampai jatuh. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Francis. Kalau dari saya, jadilah generasi yang
bermanfaat untuk semua. Tingkatkan value knowledge kalian dan selalu menjadi yang terdepan. Karena dengan kita menjadi terdepan, kita bisa bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat isi podcast Modif YPM pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ikuti terus podcast YPM yang luar biasa ini. Kita salam akselerasi. Salam akselerasi. Salam akselerasi. Salam akselerasi. Kumaha bisa menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.